Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Beri doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan berkah hidayah kepada kita semuanya, nikmat sehat, nikmat bisa berkumpul bersama yang dalam majelis ilmu yang bismillah insyaallah diridhoi. Salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Malam hari ini teman-teman perdana di Warung Mahoni itu melaksanakan kegiatan yang insyaallah diridhoi Allah ini. Majelis ini kita banyak belajar ilmu dari Syekh Sabasa. Jadi selanjutnya nanti tiap 1 bulan sekali di sini ya, Mas Kusile. Nanti diagendakan. Gitu ya. Insyaallah bismillah supaya berkah juga Warung Mahoni ini. Ya. Mas Uci. Monggo kersane. Siap. Ya. Jadi kan pas ada 4 tempat ini di tempat Kris ya. Tempat Mas Kris, tempat Syekh Basa di sini. Insyaallah 1 bulan ya. Nanti mungkin di tempat Pak Korpres boleh sesekali. Iya Pak Korpres pengajian. Ya. Di Unim juga ya sudah ada gitu. Masyaallah. Luar biasa. Saya kira itu dari saya yang saya hormati Syekh Mirza Basa dan teman-teman semuanya. Dilanjutkan langsung Syekh Mirza Basa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara lo gimana Mas? Sanyo. Kakinya sih ya. Iya. Kan ada apa? Tandon ya penegak boros. Iya. Boros aku. Bismillahirrahmanirrahim. Udah 600-an ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati tuan rumah Bapak Maulidin, yang saya hormati juga Korpres MDKHMI Mojokerto yang selalu tampil beda mewarnai segenap masyarakat Mojokerto. Yang saya banggakan semua para jamaah minal muslimina dan muslimatnya ada di belakang, tidak kelihatan. Wal jinnya nggak kelihatan. Tapi tidak muslimin wal muslimat bagi mereka yang belum berbini dan bersunat ya belum ya. Ini sudah berbini semua, sudah bersunat semua. Sebelumnya kita hadiahkan Fatihah buat Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi bin Niyah As-Salihah di hadil majlis lahu walamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya bilang juga kena selain dan nasional dan muslim dan anak hari ini hari spesial ya. Ini komplit loh. MDKHMI Korpresnya, Korpres plus sekumnya datang plus MW. Jadi momen kali ini istimewa, ditambah sekali istimewa sekali. Pakai telur 2. Melanjutkan bab tentang babu fi bayani kasrati turukil khairi. Jadi bab yang menerangkan tentang banyaknya jalan kebaikan. Hadis yang ke-118. Insyaallah hadis yang ke-118. Qala al-musannifu bihi wa ilaihi. Jadi
hadis yang dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah dari An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa yujzi'u min dhalika rak'atan yakauha min ad-duha rawahu Muslim. An Abi Dzarrin Aildon sang diriwayataken saking Abu Dzar Aildon halimane. Jadi hadis yang ke-117 kemarin diriwayatkan dari Abu Dzar Jundub bin Junadah. Sekarang selanjutnya juga diriwayatkan oleh Abu Dzar juga Eldon Halimali radhiyallahu muga-muga ridhani sallallahu anhu saking Abu Dzar. Siapa sih Abu Dzar itu? Abu Dzar sahabat Rasulullah, merupakan salah satu ketua geng Abu Dzar. Nama panggilannya itu Jundub bin Junadah. Kalau kita membaca sejarah aspek tentang sahabat Rasulullah, ketemu yang namanya Jundub bin Junadah itu adalah salah satu ketua gangster. Kalau sekarang ya ketua gangsternya zaman Rasulullah itu. Jadi satu kelompok, satu kaum masyarakatnya itu semuanya perampok. Semuanya perampok. Kalau mau merampok, dia ngadakan tasyakuran dulu, tahlilan sih, syukuran sih, mudah-mudahan rampokan kita diberkahi kan. Rampok, habis tahlilan, syukuran, baru diputuskan. Itu Abu Dzar, terkenal zaman sahabat Rasulullah. Nah, istimewanya zaman sekarang kan mungkin itu diwarisi ya sama orang-orang yang menisbatkan dirinya itu sebagai kelompok-kelompok Abu Dzar. Sampai sekarang preman-preman yang ada di sinetron itu ya, preman pensiun mungkin terinspirasi dari itu. Jaringannya masif, punya banyak anak buah, tapi hasil jarahannya, hasil rampokannya itu bukan dikonsumsi untuk pribadi, melainkan untuk siapa? Untuk mereka kaum duafa, fakir miskin, terutama ya untuk janda-janda itu, janda-janda, bagaimana janda-janda yang masih seger-seger gitu ya. Itu yang diwarisi oleh generasi sekarang. Itu Jundub bin Junadah. Jadi namanya preman Jundub bin Junadah. Nah, dalam kesempatan ini hadis dia juga meriwayatkan hadis di bab tentang kasratu turukil khair ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, stune utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala wis dawuh sapa Kanjeng Nabi, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Yusbihu manjing isu ala kulli sulama ing atase saben-saben ros-rosan min ahadikum sangi sira kabeh apa sedekahun sedekah. Fa kullu tasbihatin sedekah. Setiap pagi yusbihu ala kulli sulam min ahadikum sedekah itu setiap pagi di waktu pagi ala kulli sulama min ahadikum sedekah. Yusbihu sedekahun ala kulli sulama min ahadikum. Setiap pagi dianjurkan untuk bersedekah. Bersedekah apa? Ala kulli sulama min ahadikum. Setiap ros-rosan kita di setiap pagi itu dianjurkan oleh Rasulullah. Berarti kan kalau dianjurkan, disunahkan setiap pagi, setiap ros-rosan kita itu disuruh bersedekah. Dengan apa? Fakullu tasbihatin sedekah. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini kalau ditarik sekarang tasbih klik 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 klik, tasbih
digital itu ya, itu menghapus sedekah ros-rosane diri sampean. Sedekahnya masuknya di mana? Di digital. Digital itu kan buatan manusia pasti rusak. Nanti yang menjadi saksi bukan tasbih bundelan itu atau digital itu ya, tapi ros-rosan kita ini menjadi saksi. Di fikuli tasbihatin sedekah. Subhanallah. Kalau pagi itu habis jamaah subuh di masjid ya, kamu kan termasuk orang yang rajin jamaah subuh di masjid ya kan? Ya pas habis subuh jamaah subuh di masjid itu ya, masjid itu loh, jamaah subuh di masjid, habis sholat itu kan wiridan. Subhanallah, 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 subhanallah. Sedekahnya siapa? Sedekah biji ros-rosannya. Dalam tubuh kita ada banyak ros-rosan, 320-an ros-rosan. Itu haknya ya kita keluarkan sedekah. Untuk apa sih? Fakul tasbihatin sedekah. Yang dianjurkan sunnah Rasul. Sunnah Rasul yang populer itu kan malam Jumat tok ya. Sunnah Rasul yang paling populer malam Jumat. Padahal setiap pagi kita dianjurkan, disunahkan untuk bersedekah dari sulama itu ros-rosan kita di badan fisik kita ini. Fakullu tasbihatin sedekah, fakullu tasbihatin mongko ta saben-saben tasbih iku sedekahun ana sedekah. Sedekahe ros-rosan. Fakullu tahmidatin sedekah, fakullu tahmidatin ta saben-saben tahmid iku sedekahun ana sedekah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nek wong ngaji iki kabeh mungkin bakul tasbih dijel gak paham. Bakul tasbih apa isi pisang itu ya gak paham. Tasbih tidak paham. Makanya kalau era modern sekarang, era postmodern sekarang, orang yang tasbih digital gaya, padahal menghilangkan satu dari sekian banyak saksi kita nanti di yaumul qiyamah, di yaumul hisab. Wa kullu tahmidatin sedekah, wa kullu tahlilatin sedekah, wa kullu tahlilatin ta'isabatin wadan tahlil itu sedekah ana sedekah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu juga sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah, wa kullu takbiratin saben-saben takbir iku sedekah ana sedekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu juga sedekah. Wa amrun bil ma'ruf, nah ini wa amrun bil ma'ruf lah, perintah maring kebajikan iku sedekahun ana sedekah. Ngajak istri, ayo Dik berangkat nanti Dik. Aduh Mas, seturu mana? Ngajak, aduh mau poe saya berangkat. Rada tepek soritik. Kalau jamaah yang solihin mungkin kan calon-calon satria ini, calon-calon pribadi-pribadi yang tidak ada kekhawatiran terhadap sang istri. Ayo Dik berangkat subuh jamaah nang masjid. Ayo sedekah. Sedekah untuk apa jadi kok kon sedekah? Itu jenenge bape yang kasratul khair, menjelaskan jalannya kebaikan. Ngejai wa amrun bil ma'ruf, bukan sebagai satu gerakan masif ya, gerakan kemudian kalau tidak jamaah subuh di masjid melanggar konstitusi, bukan itu, tapi lebih pada ajakan menuju kebaikan. Ajakan sholat subuh itu salah satu cara menuju kebaikan, mengajak. Sing asale gak tahu ngaji, tidak ngaji.
yang dulu tidak mengenal bahwasanya yaumul kiamah itu sudah dekat. Oh, gak satu. Padahal melihat konteks sekarang ini sangat dekat. Harus diajak. Bagian mengajak amr bil ma'ruf ini juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkar. Ini berat sedekah. Wa nahyun 'anil munkar wal nyegah. 'Anil munkari saking perkara mungkar iku sedekatun ono sedekah. Abot iki ojo pacaran rek. Pani sampean. Ngomong ning kampus, ngomong ning banyak siswa SMA. Pacaran itu haram, pacaran itu dilaknat sama Allah, pacaran itu mendekati kebiasaan syaitan. Kan berat. Nah, amar ma'ruf mungkin masih banyak. Ayo rek wayahe sholat duha kabeh. Ayo rek wayahe ngisi kotak amal mungkin seenak. Tapi ketika nahyun 'anil munkar, ini orang-orang pilihan yang berani menginfakkan dirinya untuk dicaci maki karena persoalan yang sangat tidak populis ini. Gak enak lah nahi mungkar. Coba bagi mahasiswa berani enggak mengingatkan seorang rektornya atau seorang dosennya ketika dosennya itu melakukan satu kemaksiatan. Dosen pada tuh pakai cincin emas itu nggak boleh di syariat Islam. Cincin emas. Berani seorang mahasiswa mengatakan seperti itu di depannya Pak Rektor. Kan butuh keberanian, butuh sesuatu yang punya mental satria ya, punya mental pemberani. Korea. Oh, Korea. Terus punya mental pemberani. Nek wes nahyun mungkar itu soalnya tidak populis, sangat tidak populis. Pengen tidak lulus pengen tidak lulus pengen dapat nilai C ya. Persoalan-persoalan kayak gitu harus diselesaikan dulu. Ya apa caranya? Pengen nahyun mungkar itu berat, pahalanya oke. Jadi sedekah ya banyak. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uha minal duha. Wa yujzi'u lan nyukupi min dzalika saking mengkono-mengkono sedekah ya tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf, nahi mungkar itu tadi. Yuji'u apa sing yuji'u rakaatani rakaat yarka'uha kang lakoni sapa ahad huma ing rakaatani minal duha saking salat duha. Nek gak iso kuwabe kaya iku mau, gak iso sedekah, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf nahi mungkar. Soalnya kawanan gak ikut jamaah subuh di masjid, kawanan ya, diganti dengan apa? Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uha minal duha. 2 rakaat salat duha. Wis jamaah lah mesti potongan-potongan mini kan lo subuh kan kawan kabeh. Kayak setor. Jadi ono resepe wa yujzi'u kullu dzalika rak'ataini minad duha. Jadi 2 rakaat itu mau gak iso dijoli 2 rakaat waktu sholat duha. Nek sholat duha gak iso ya mbok liyane. Ini sedekah tanpa modal ya, tanpa modal tapi berat, tanpa mengeluarkan uang, tanpa mengeluarkan ekonomi. Bagi mereka-mereka yang paginya itu harus bersedekah finansial, ya harus diajarkan kepada kita bahwasanya setiap pagi yusbihu, setiap pagi ala kulli sulama min hadikum sedekah. Lawang anggota badanmu, setiap prososan anggota badanmu punya hak ya, untuk disedekahi, punya hak bersedekah. Apa meneh dunya sing dititipno ning
awak dewi. Balik kan begitu. Kalau hadis ini pegangannya oga soal sedekah dunia brono, tidak pada soal dunia, tapi soal amanah yang sudah dikasihkan Allah ini loh kepadamu, berupa jasmaniah ini, berupa tubuh kita ini kan kita gratisan, gak gelem berbagi. Maksudnya kan habis terima terus kasih loh. Habis terima terus kasih. Surat Fatir ayat 29. Surat Fatir ayat 29 menyebutkan innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah, barang orang-orang yang mau mengkaji, yatluna kitab, mengkaji, isu-isu gelem ngaji, wah orang innalladzina yatluna kitaballah, isu-isu gelem ngaji, wa aqamus shalah, gelem jamaah subuh di masjid, luar biasa. Wis loro iki lakoni ditambah tungkas. Wa anfaqu mimma razaqnakum, dan mau menginfakkan sebagian rezekinya. Balasannya apa? Dibalas sama Allah langsung ya. Tijaratan lan tabur. Nek dagang ya gak mungkin rugi. Garansi. Jadi surat Fatir ayat 29 itu lang isuk nang subuh masjid subuhan gelem ngaji ya, gelem bersedekah, berharap tijaratan lan tabur, berdagang, berniaga, seakan sekali-kali tidak akan rugi. Oh yes, kita kenal lantabur, sekali-kali tidak akan merugi. Surat Fatir ayat 29 itu. Nah, makanya bersedekahlah di setiap pagi hari ini. As-sulama bintu misin al-mumallah wa taqfiqul lam wa fathil mim al-mafsil. Sulama itu lafal as-sulama itu artinya al-mafsilu, itu setiap ros-rosan tubuhmu, driji punya, kaki punya, setiap ros-rosan itu punya hak untuk disedekah, untuk bersedekah itu, baik dengan tasbih, tahlil, tahmid, takbir, amar ma'ruf, nahi mungkar, amar ma'ruf. Ayo rek, ini kanggo ini loh, untuk rek, kang ini loh, kalau kayak, ayo rek, sholat jamaah subuh, ayo cik, ayo dong, tahi, masjid. Nah kawanan ya, sholat duha, dijoli, sholat duha rakaat. Bagi mereka yang masih suka bangun siang ya, ono ijol, tenang, ono sholat duha rakaat. Itu, ini tidak usah cilik hati. Dasarnya apa sih dikongkon wiridan kok ono tahmid, tahlil, takbir. Nah, ini hadisnya rawahul muslim, rawahul muslim menyatakan ini hadis apa muslimun imam muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada di kitab Sahih Muslim. Ini jelas kita disuruh tahmid tahlil itu diperintah melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, menunaikan sunnah-sunnah Rasul. Dasarnya jelas. Bukan cari ini Pak Ustadz Iko, bukan cari ini koncoku, cari ini koncoku enggak, tapi hadis yang ada di Sahih Muslim. Hadis nomor berapa? Di Riyadhus Shalihin ini nomor 118. Itu dicekali sampai tua ya. Ono pitapan kok lali nomah bapak ini kok ya kok tangi isu sergep men ono masalah apa ya ono masalah apa ya kok dengaran ini perintah siapa? komandan pusat development pusat. Jadi bukan karena katanya tapi memang jelas hadisnya sahih.
Hadis selanjutnya 119. Dianggap ono pertanyaan yaitu si bense. Asalisu anhu qala. Jadi ini juga dari Abu Dzar. Jadi Abu Dzar ini rombongan. Anu sayang Abu Dzar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala mastawa sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'atuha. Uridat dan aturake. Berarti Kanjeng Nabi iki dawuh uridat dan tampake alaya ing atase ingsun apa amalun pira-pira amal apa amalu ummati pira-pira amale umatku rupane amal ummati hasanuha baguse amal ummati wasayyi wa lan orone umatku. Jadi Rasulullah itu ditunjukkan sama Allah amal-amal perbuatan baik dan buruknya umatnya. Itu umat Rasulullah suatu ketika ditampakkan oleh Allah amal-amal perbuatan umatnya. Kita ini kan sebagai umatnya Rasulullah, nah pada 14 abad yang dahulu ya, ini belum kelihatan, kita muncul di sini belum kelihatan, tapi Rasulullah sudah tahu, ditampakkan sama Allah pada Rasulullah itu amal-amal perbuatan umatnya baik dan buruk. Oh apa sih kelakuan umatku ini nanti ini bagaimana perbuatan-perbuatan amaliannya umatku ini ditampakkan sama Allah. Uridat alayya a'malu ummati hasanun wa sayyi'atun. Wah, jadi ditunjukkan kembali kepada kita, kalau kita ditunjukkan buah dari amal-amal perbuatan kita untuk 1 tahun ke depan, itu ndahnya kaya apa? Cung iki lho buah amal perbuatanmu nek sampai nglakoni iki secara istiqomah, itu ditunjukkan buahnya 1 tahun yang akan datang. Seperti apa kamu akan bersungguh-sungguh? Oh, mesti sampai belani mati-matian ketika itu ditampakkan. Wawajadtu fi mahasini a'malihal ada yumatu 'anit thariq. Ternyata begini, wawajadtu mongko sapa ingsun fi mahasini a'maliya ing dalam pira-pira amal kebagusan umati. Yumatu al-ada ing perkara Allah, ing barang kang Allah, yumatu kang den ilahi anitori saking embong. Rasulullah ditampakkan bahwasanya perbuatan baik umatku nanti itu kebanyakan fi mahasin amalia, mayoritas yumatu al-adha anitori, menghilangkan al-adha, kepahitan atau kejelekan atau bahaya anitori di jalan. Jadi menghilangkan kiai desa, kiai kampung mengamanani kan, menghilangkan duri di tengah jalan, mengambil duri di tengah jalan, mengambil batu di tengah jalan. Itu kiai desa. Yang dimaksud ini secara umum ya, secara general, bahwa saya menghilangkan kejelekan-kejelekan di jalan, baik jalan kamu mau menuju impianmu ataupun jalan fisik. Nah, saya ini jalan gak ono sing elek. Mojokerto jalan 99% hot mix, yang 10% yang 1% aspal. Yang 99% cor, yang 1% hot mix. Mojokerto. Kalau jalan gelondak-gelondak gak ono. Hati sini berarti tidak sesuai. Kan gitu. Menghilangkan penghalang di jalan. Masa ini menghilangkan waktu di tengah jalan.
Ojo apen-apen betul waktu ternyata kemudian Mbak Amin jangan, tapi menghilangkan, betul-betul menghilangkan batu yang ada di sana itu mayoritas. Seperti halnya gini, orang mau daftar polisi, ya, mau daftar polisi, jalannya kan mesti harus daftar secara administrasi, ya. Melalui tes administrasi, tes psikotes, tes kesehatan, dan seterusnya. Melalui tes itu, nah, untuk menghilang atau memperlancar jalan-jalan yang ada di pertengahan itu, di pertengahan jalan itu. Mayoritas amal perbuatan kebaikan umatku itu adalah menghilangkan penghalang-penghalang di jalan. Ojo heran ya, saya banyak konsultan-konsultan. Ada heran, banyak konsultan-konsultan. Saya daftar om ini, tak garansi masuk PNS. Oke kan? Oke. Soal jadi bener, alhamdulillah. Gak jadi, wallahu alam kan gitu. Coba lagi kan gitu. Gak jadi ya, coba lagi. Kadung titik oke. Kamu kok tambah iman nih? Gak usah ya. Karena dia ikhtiar untuk menghilangkan itu penghalang-penghalang di jalan. Ngomong Karises masuk data polisi kan ya gugur. Ya apa caranya? Periksakan dulu, dihilangkan varisesnya. Kalau orang sak senti aja gak jadi kok. Ya Allah. Ya, mereka yang profesi-profesinya suka menolong, suka menghilangkan penghalang jalan itu. Mayoritas umatku, kata Rasulullah, selain benar menghilangkan jalan yang rusak. Saya ini sampean awak dewi apa dandan nembang kan bukan kewajiban kita. Jalan rusak wajibannya kita, enggak lah, pemerintah, kita bayar pajak, pemerintah yang punya kewajiban itu. Makanya pilihlah pemimpin yang amanah, yang tahu dengan segenggam kekuasaan itu bisa menyelesaikan banyak urusan. Gak butuh kecerdasan yang tinggi seorang pemimpin. Kekuasaan ini kan mengalahkan orang-orang yang cerdas-cerdas itu, mengalahkan itu semua, menghilangkan. Empang elek selesai, tanda tangan selesaikan. Jalan Puri Mojokerto selesai, Bangsal Mojo Anyar selesai, cuman dengan tanda tangan. Kita butuhnya kan begitu. Ya, mayoritas kata Rasulullah itu amal-amal perbuatan umatku ya yang begitu. Tidak hanya mengambil ada batu, ada kayu di tengah jalan diambil kemudian disingkirkan, itu juga, tapi kan enggak itu, yang lebih besar. Itu mayoritas itu. Kemudian apa yang itu yang bagus, yang jelek? Wajadu fi masawi a'maliya an mukha'atu takunu fil masjid la tudfan. Wajadu mongko nemu sapa ingsun Rasulullah fi masawi a'maliya ing dalem pira-pira olone amal umatku. An mukha'ah ing riya takunu apa nukha'ah fil masjid ing dalem masjid la tudfanu kang ora den pendhep. Iki Rasulullah melihat banyak perbuatan-perbuatan yang hina, perbuatan-perbuatan yang jelek. Melihat banyaknya umatku yang meludah di dalam masjid kemudian tidak dikubur, tidak diuruk. Nah, saya ingin masjid wis rame kabeh. Kalau dibaca secara letternya begitu. Jadi orang mengeluarkan dai, kemudian dia meludah di dalam masjid, kemudian tidak dikubur, tidak diuruk. Jadi tisu boleh enggak? Tisu
tisu, bawa tisu meludah, mayoritas semua orang berbuat itu. Makanya tidak hanya bagi pelakunya saja, yang melihat pun juga kena. Yang melihat cak nang itu kamu urut tidak, ayo kewajiban untuk mengingatkan. Orang ya harus amar ma'ruf ngiling cak, nah itu ya saya ngapain di masjid kan gitu. Konteks ini kalau dulu masjidnya itu berpasir tanpa anak keramik, tanpa ada armor. Kalau sekarang sudah marmeran semua, sudah bersih semua. Apa itu ya emang kan? Apa itu loh tuh ngocok kena emang. Konteksnya tidak hanya pada di dalam masjid, di pada tempat-tempat yang formal, tempat-tempat yang di situ menghadirkan kesejukan. Ini kan foto-foto wong di ujungnya kafe sampai meludah bukan kentut ya. Kentut itu aib. Man satara musliman satarallahu yaumil qiyamah. Di konteksnya meludah, riak, maksudnya rokokan kan mesti riak. Itu waktu sholat, waktu di dalam masjid, teras gak diurut. Ayo sampean berkat di rumahmu kamu meludah, kemudian tidak sampean bersihkan atau diurut. Terus kalau hasil kok aku orang tisu kan gitu. Itu kan sepele, tapi ini sebagai indikator bahwasanya orang itu tidak baik. Mungkin wali, mungkin seorang ulama ya, kalau satu ulama yang meludah ketika waktu sholat sebelah kirinya, ya, meludah dus. Tapi mungkin pernah menemui di TikTok atau di video yang lainnya, ketika imam meludah di samping kirinya, sholatnya tetap sah, tapi perbuatan itu perbuatannya syaitan. Soalnya ya, tapi perbuatan syaitannya. Kalau dia menganggap seorang wali, ya sebaik, jadi wali syaitan kan, wali syaitan. Itu indikator begitu. Berdasarkan apa? Hadis mayoritas yang kedua ini perbuatan-perbuatan yang paling elek itu ngawur ya ngawur ya wong tak dulu. Itu ringan toh, tidak mengeluarkan biaya. Perbuatan elek yang tidak mengeluarkan mayoritas. Jadi dipertunjukkan sama Allah kepada Rasulnya, perbuatan yang mayoritas banyak pada umatku adalah orang-orang yang menghilangkan penghalang di jalan. Yang jelek yaitu ketika teriak, meludah dalam masjid, tapi dia tidak menguturnya. Semua orang kan mungkin tanpa harus kaya, membedakan ras, suku, derajat, itu kan mampu semua melakukan itu. Potensi untuk itu loh, mayoritas umatku itu gini kabeh. Sudah dikasih bocoran dah Pak Rasul. Gak usah kaget, kalau ngomong meludah di masjid itu. Itulah, kalau ngomong meludah ya. Nah, itu kewajibannya Wandi. Ini sing misro ya mengingatkan. Tidak. Saya gimana? Sing roh, karya aku kok mau ngeresi aku sih Pak. Bukan dia aku, tapi punya hak sampean itu untuk mengingatkan. Ini kamu ya, wongnya egois biasanya kan mau riak itu kan jelas egonya tinggi. Orang yang berani meludah di masjid atau beriak di masjid itu jelas egonya tinggi. Jadi dilingno mesti ngajak gelut. Dilingno ngajak gelut. Ya kalau melihat seperti itu ya kita bisa panggil bagian kebersihan. Yang melihat pun punya tanggung jawab. Tidak hanya yang meludah, tidak hanya yang beriak. Hadis ini disarah oleh
Syekh Alan ya. Jadi kalau hadis yang ke-119 ini Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya yang kena kewajiban itu tidak hanya yang meludah saja, yang meriak saja, tapi juga yang melihat itu juga. Kalau sampai sama halnya lihat anaknya, biasanya anak kecil belum tahu apa-apa, itu melihat itu segera diatasi tanpa harus menunggu diperingatkan sama petugas kebersihan. Di Indomaret yo, kalau di Indomaret yo beriak di Indomaret kan gitu. Kalau di swalayan kayak gitu. Tidak pada konteks itu. Mayoritas di masjid, Baitullah, jadi rumah-rumahnya Allah. Kalau di tempat umum, tempat bisnis, tidak. Itu mayoritas umatku ini berani meludah di dalam rumah Allah. Perbuatan yang jelek umat Rasulullah, bukan yang lainnya ya. Tidak pada perbuatan yang jelek yang tinggi itu, tapi meludah, riak. An-nukha'ah itu takunu fil masjid la tudfanu. Sekali uruki ya tak bisa. Kan ya apa menjadikan kotor, meskipun itu kan enggak najis, riak kan najis. Riak itu tidak najis, tapi nih riak wong liya kemudian sampai lihat sampai alat-alat mentolok ya, tidak mentolok itu bukan najis tapi gilani ya, gilani padha karo apa oneng toilet umum gak gelem karek mitek ya gelem. Toilet umum karek mitek gak gelem. Sekarang orang saya gitu karek mitek tak gak gelem. Karek umum gak mitek. Dipiteklah orang yang selanjutnya. Kebanyakan umatku melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek itu terjadi sekarang. Faktanya banyak terjadi. Hadis selanjutnya rawah Muslim ya, rawah Muslim, sopok muslimun imam Muslim. Ini juga ada di Sahih Muslim. Jadi riak di masjid tak boleh, sembarang tempat tak boleh, apalagi tidak dibersihkan, tak boleh. Kita hindari. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Hadis yang 120. Anan nasan qalu. Ini juga dari Abu Dzar lagi, Abu Dzar Borong. Anan nasan qalu, anasune utawi pira-pira wong iku qalu padha ngucap sapa nas, ya Rasulullah, ya utusane Allah. Dzaba ahlu dusur bil ujur. Dzaba wis budalan sapa ahlu dusuri, ahli dusur. Ahli dusuri wong kaya, orang kaya, orang yang punya harta, ahli dusur. Bil ujuri kelawan agawe perkara kang ngasilake ganjaran. Dzaba ahli dusur bil ujur. Orang-orang yang kaya itu juga melakukan hal-hal sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Yusalluna kama nusolli wa yasumuna kama nasumu wa yasaddaquna bi futuri amwalihim. Yusalluna podo sholat sapa ahli dusur kama nusolli kaya oleh sholat sapa ingsun. Wong sing sugih iku sing dikaruniai harta melimpah itu juga melakukan sholat ya Rasulullah. Jadi orang-orang ini sambat dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya sama sholat seperti kita. Wa yasumuna kama nasum, wa yasumulan podos poso sapa ahli dusur kama nasum kaya oleh poso sapa ingsun.
mereka juga melakukan ibadah puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim wa yatasaddaquna lan padha sedekah sapa ahli dusur bi fuduli amwalihim kelawan fadli pira-pira bandani ahli dusur. Mereka dikaruniai harta yang melimpah, kemudian juga melakukan sholat, melakukan puasa pula. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, juga melakukan sedekah dengan keutamaan-keutamaan hartanya. Ya Rasulullah, dus pundi ini orang-orang kaya ini juga melakukan ibadah yang sama dengan saya. Maksudnya kan orang sahabat yang tidak begitu punya harta komplain nang Rasulullah. Ya Rasulullah, aku loh suke kok kowe sedekah nganggo hartane, kok ya saya gelem salat, gelem poso. Aku lah kalah ya Rasulullah. Sambat kan gak di dunia iki sambat. Ya apa carane biyen padha ya Rasulullah. Wong kono sugih, ontone 100, korbane 50 onto. Asam awan dhewe korban perasaan. Jauh wis gelem korban, gelem sholat, gelem poso. Bojone gak loro rek, dene situ. Dene situ. Kok ngono? Lha kowe marah, gak gelem sedekah. Bojone yo tambahane lewat. Ini lewat. Sambat Rasulullah. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi. Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih. Inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun munkar sadaqah wa fi buti ahadikum sadaqah. Awalaisa ono to ora iku kok jala pun dadake sapa Allah Gusti Allah lakum maring sira ma ing perkara tasaddaquna kan padha sedekah sapa sira bi kelawan mak. Loh, bukannya kamu sudah tahu? Rasulullah jawab, dikasih pertanyaan disambati, tapi dijawab dengan pertanyaan. Pen wis ngerti, pen kan wis dikasih Allah dirimu, gitu, anggota tubuhmu itu kan untuk sedekah. Ojo kalah dengan mereka yang punya harta banyak. Iya toh, sampeyan lah wis ngerti, wis tak sampekno wingi, anggota tubuhmu itu juga bisa bersedekah. Inna bikulli tasbihatin sedekah. Inna bikulli tasbihatin sunni maring saben-saben bacaan tasbih iku sedekahun ana sedekah. Ini setiap bacaan tasbih ada sedekah. Pan juga sedekah. Setiap maca tasbih subhanallah 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 subhanallah. Yang suke-suke kan gampang. Sedekah mbek duwite ngalano tasbihmu sedina 50.000. Tapi Allah tetap memberikan kuasa kepadamu, pilihan kepadamu tanpa harus pakai harta. Yaitu dengan apa? Bacaan tasbih. Satu hari satu malam berapa Pak? Ya 50.000 lah. Gak berlaren loh. Subhanallah, 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 subhanallah. Nah, sing masuke 100.000 abang gambarnya Pak Soekarno-Hatta. Ini minangka tasbihku 100. Enteng. Ayo bedanya bang suki. Tapi tetap ada cara gitu, kasih cara. Ikul litasbihatin sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Bacaan takbir juga begitu. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Minangka sedekah. Wa kullu takbiratin lan saben-saben bacaan takbir sedekah itu ana sedekah. Kullu tahmidatin lan saben-saben bacaan hamdalah sedekah ana sedekah. Setiap bacaan takbir Allahu Akbar, alhamdulillah alhamdulillah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Saben-saben bacaan tahlil sedekah ana sedekah. La ilaha illallah, la ilaha illallah iki sedekah.
Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Amar ma'ruf sedekah. Ngongkon wong bojo loro iku ya sedekah. Ora kok saya bojo loro ra sampean. Sedekah. Meskipun awake dhewe yo ora wani. Ngongkon, saya bojo loro, bojo mana iki sedekah. Amar ma'ruf wa nahy anil munkar. Ojo pacaran, ojo dungdung, ojo karaokean, Untungnya apa sih? ojo berdua-duaan, ojo ngais tebu, rolak. Ini kan sedekah. Jadi nahi munkar. Berarti koreksi lo sama pakarnya. Ojo, tapi berat. Wani ngomong ngono kan yo berat. Gak populis. Berat. Coba sih wani ngapa ngono. Pengen ora. Mulai bong, Allah Akbar, pacaran iku dilarang agama. Zina. Kelas rektor ya wani. Rektor UIN maksudnya, rektor. Apa? Kelas menteri agama ya gak wani. Sing wani sapa? Ya wong desa-desa ni mana. Pacaran tau lah kayak enak ngopi ya. Enak ngaji. Karaokean enak ngaji ya ngopi-ngopi. Enak. Yang mereka yang tidak punya jabatan publik, nggak punya apa, nggak punya kepentingan, nggak punya kepentingan duniawi ya. Biasanya yang berani. Orang-orang tokoh-tokoh alim, tokoh-tokoh ulama itu biasanya yang berani menyuarakan amar ma'ruf. Cuman banyak dijadikan apa di akhir-akhir dewasa ini kan banyak dijadikan satu gerakan yang masif. Itu mungkin debatable ya. Ada yang pro dan kontra. Amar ma'ruf nahi munkar. Kalau dijadikan satu gerakan mungkin itu yang jadi problem lagi. Jamaah subuh nang masjid yo keren deh, tapi di rumah ya di rumah juga keren. Sholat jamaah di istrinya di rumah juga keren. Foto-foto ibadah sama-sama ibadahnya. Jadi konteksnya begitu. Kalau dijadikan satu gerakan masif, itu jadi pro dan kontra. Karena apa? Perbuatan yang baik, perbuatan baik bertarung dengan perbuatan baik itu nggak ngemet, nggak boleh. Foto-foto berjalan di kebaikan, kenapa harus saling menjatuhkan? Enggak. Nah, itu pro dan kontra itu. Lagi satu kaidah turuqul khair. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Istilahnya amar ma'ruf ini kan kalau dijadikan satu gerakan, satu perintah yang masif, karena gerakan subuh bersama itu nih sengaja iku nek dadi imam gelem, tapi nek sengaja gak dadi imam gak gelem, muring-muring. Ini kan dipertanyakan juga banyak kalau dijadikan satu gerakan kemudian bertentangan dengan perbuatan amal soleh lagi kan yo problematik. Makanya terjadi pro dan kontra. Amar ma'ruf nahi munkar itu ya sebaiknya dijadikan satu pedoman pribadi-pribadi. Kalau dijadikan gerakan ini yang menjadi pro dan kontra. Kamu jamaah subuh di masjid itu juga bagus, jamaah di rumah juga bagus. Sampai bojo ya, sampai anak bojo istimewa. Jadi kalau semuanya memang tidak cukup mesti
Semuanya satu. Ayo Mbah, sampai sing ngajikin gerakan. Sampai namu mah gelem. Gelo. Gelo deh. Ngajak-ngajak pengen jadi imam. Ini jadi mau mesti gelo ning ati. Ini yang menjadi kurang tepat, tambah keliru. Tambah keliru. Kebaikan tidak harus dimusuhkan dengan kebaikan, tapi kebaikan dengan kejelekan. Karena apa? Suatu kebaikan itu sudah jelas, dengan suatu keburukan juga jelas. Tidak boleh dipertentangkan kemudian diadu kebaikan satu dan kebaikan yang lain. Itu bertentangan. Wa kullu tani sadaqah wa amr bil ma'ruf sadaqah wa nahy 'anil munkar sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan pada setiap anggota tubuhmu itu juga ada sedekah. Qalu padha takon sapa nas. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwah. Ya Rasulullah, wong akeh padha takon. Ya Rasulullah, dawuh Gusti Allah. Ayati nekani sapa aduna. Ayati ana to nekani sapa aduna salah sijine ingsun. Syahwatahu ing syahwate ahad. Wa yakunu lahu fi ajrun wa yakunu lan ana lahu maring ahad fi ing dalem ayati ahli syahwatah apa ajrun ganjaran. Ya Rasulullah, ngomong tua wakeh kamu situ. Kalau menghadirkan syahwat itu bagian sedekah, menyalurkan, menghadirkan kemudian menyalurkan. Ngerti? Menghadirkan kemudian menyalurkan. Apakah itu sedekah ya Rasulullah? Ini saya nom-nom mungkin juga usah menghadirkan. Langsung tamat. Oh, saya mungkin gak usah menghadirkan. Terus langsung sahabat. Itu bagian sedekah apa enggak Rasulullah? Ini masuk pada sedekah malam Jumat. Kita kan sudah familiar mendengar itu. Sedekah malam Jumat. Ayat yang tengah syawat atau yakul lahu fi ajr. Lo ganjaran ya Rasulullah itu. Pertanyaan para sahabat itu kita kok Rasulullah jawab qala ara'aitum law wada'aha fil haramin akana alaihi fi wazir. Jadi pertanyaannya para sahabat dijawab dengan pertanyaan. Rasul tidak menjawab langsung dia sudah kok enggak, tapi dikembalikan lagi pada pertanyaan. Soalnya sahabat-sahabat itu wis pinter. Sahabat pinter. Ya Rasulullah, ayat ya'adina syahwatah wa yakunu lahu fi ajr. Qala tu sapa kanjeng Nabi. Ara'aitum anata sapa sira kabeh lawadhaha. Lamun nyelahke sapa ahadikum ha ing syahwah fi haramin ing dalem perkara haram akana ana to alaihi ing atas akad fi ing dalem syahwah apa wizrun dosa. Kalau syahwat itu diletakkan pada yang tidak haknya, pada satu yang menyalahi syariat, apakah itu tidak mendapatkan dosa? Jawaban Rasulullah. Ane di sini bojo iki ngomongnya sini bojo. Nek sing di bojo surprise. Apen-apen ngrono tok, apen ngono ae. Ya, gak usah dirono-rono. Sing wis bojo pasti ya Rasulullah, menjawab zaman. Ya Rasulullah. Nek menghadirkan kemudian menyalurkan syahwat kepada istri kita, ya, kepada istri-istri kita, apa itu termasuk sedekah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, lah nek barang iku, barang sing apik iku sampai salurkan kepada tidak pada tempatnya, ya, haramun pada tempat haram, apakah itu tidak ada balasannya? Jawab Rasulullah gitu. Ya jelas salah. Kanggo bojone tetap sedekah. Selain untuk
untuk menyalurkan syahwat kita juga memuaskan syahwatnya sang pasangan. Sedekah. Tapi nek disalurno ke sesuatu yang haram kepada pasangannya orang lain atau kepada tempat-tempat yang haram, ya jelas tidak dapatkan pahala, melainkan dapatkan alasan, wizru, dapat dosa. Jadi jawaban Rasulullah itu begitu. Orang ayo gak sedekah enggak? Makanya bener ini dalilnya. Banyak orang mengatakan malam Jumat itu sedekah. Jawaban Rasulullah itu begini. Gimana nih apa? Nek disalurkan pada tempatnya jelas mendapatkan ajrun. Tapi kalau tidak disalurkan pada tempatnya ya mendapatkan wizrun. Itu hadisnya jelas begitu ya. Fakadzalika idza wada'a fil halali kana lahu ajrun. Fakadzalika mengkono yakti ahaduna syahwatah idza wada'a nalikane nyelake sapa ahad ing syahwat fil halali ing dalem nggon halal kana mengko ana lahu maring ahad apa ajrun ganjaran. Begitu pula kalau diletakkan pada yang halal ya jelas dapat pahala. Istilahnya nih nang kita pe kuku dulu jen malam cengat itu malam Jumat itu malam sedekah. Ibu kitab ditukil dari kitab kuku dulu jen. Ayo sedekah malam Jumat rek. Itu berarti mananya apa? Menyalurkan syahwat, menyalurkan orgasmenya kita ini ya. Ketika melihat seorang cewek di luar, kita salurkan kepada istri. Itu dapat pahala, jelas dapat pahala. Rawahu Muslimun, rawahu Muslim ayat ini hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Ad-dusuru tailafal dusur bisa al musalsalah kelawan sa al musalsalah. Ad-dusur lafal ad-dusur itu iku al-amwalu, yaitu al-amwalu dunya brondo. Wahadua dasrun mufrate dusur itu dasrun. Kalau dusur berarti orang kaya melimpah banyak. Kalau dasrun orang kaya melimpah cuman satu. Ad-dusur berarti banyak orang-orang yang kaya. Kalau banyak orang kaya tapi tidak melakukan sholat, tidak melakukan zakat, tidak melakukan puasa, ya, tapi dia sedekah, tapi tidak sholat, tidak puasa, kalah sedekah sampai fikuli bid'in, fikuli sulama, fikuli tasbihatin, fikuli tahmidatin, fikuli tahlilin, sedekah. Cuman bahasa sedekah amwal itu kan rentan apa? Saiki bereset hilang. Bereset ini maksudnya disebut, maksudnya bagaimana? Yatba'uha ada mengikutkan kejelekan ini sedekah ya. Kau negatake mangan iki gak kelar urip Firaun. Kau negatake mangan iki gak iso urip. Berarti amal sedekahmu itu mau musbro hilang. Yatba'uha ada. Jadi sedekah, banyak orang kaya dia bersedekah tapi tidak sholat, tidak puasa. Dengan ibadah kita orang muslim ya, dengan kita yang hartanya pas-pasan tapi bersedekah dengan tahlil, tahmid, takbir. Kalau di close ya ekivalen lah, paling enggak ya sama. Kita yang biasa enggak dikaruniai harta yang melimpah itu lagi sedekah didik itu saatnya kerungu, bahkan saat itu kerungu kabeh. Biasanya orang-orang yang tidak terbiasa diamai dengan harta yang melimpah. Tapi kalau biasa, biasa bapak
apa-apa nggak kerungu padahal ya Akeh. begitu. Sampai apa nggak kerungu karena kau takut ya bawa apa gak percaya bisa dipraktek sampai sedekah ning ngene rondo tiap pagi saka mulai tapi tiap pagi ngene rondo saulan rondo lang goling iki mau sing nyedekah yang terbari wong endi golek iko ya ambrok rondo rentannya di situ sedekah ya bahwa ada sehingga sedekah ya itu perkara apik kita harus melakukan itu terus tapi ingat bahwasanya sedekah harta itu ya tentang beda dengan sedekah yang fikuli tasbihatin fikuli takbirin fikuli tahlilin amar ma'ruf nahi mungkar ini beda ini mbok campuri ya bahwa anda tetap dilanggeng aku mau ngelarang area-area SMK pacaran ini sorwit mbok seyaro tambah ganjaran tambah oke itu bedanya di sini ini ibadah-ibadah yang sedekah ini memang rentan tapi kalau serta amal ini ya keren semakin kamu gembar-gemburkan semakin keren semakin bagus semakin dapat pahala mungkin itu yang bisa kita sharingkan di kesempatan yang barokah ini. Kalau ada pertanyaan ada unek-unek sing masih ganjel bisa ditanyakan bisa ditulis atau di WA boleh langsung juga boleh kalaupun toh bisa dijawab secara live langsung ya dijawab kalau tidak bisa ya dibuat PR buat disampaikan di pertemuan selanjutnya mungkin itu yang bisa diambil ibrohnya masing-masing bisa mengambil ibrohnya bahwasanya hadis yang nomor 118 sampai 120 ini bab masih di bab kaswatul turul khair wallahu alam bisawab al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Monggo kalau ada yang unek-unek mau ditanyakan silakan. Tanya. Nggih, silakan. Saya sebut nama asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Pak Yunus. Setiap hari itu pekerjaan saya ngamen. Dan saya tetangganya Ustadz Gus Basar. Yang menjadi pertanyaan saya, tadi sudah dipaparkan masalah dana lingkar itu. Memang yang berat itu kan kalau amar ma'rufnya itu risikonya itu lebih ringan daripada yang melarang nahi mungkarnya itu. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk nahi mungkar maupun amar ma'ruf ini merupakan misi dari khusus seorang dai saja apa keseluruhan gitu loh maksud saya itu. Berarti kewajiban kita bersama, milik kita bersama lah gitu, kewajiban kita bersama. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Gus. Satu-satu aja. Atau langsung ada lagi lainnya. Jadi ini pertanyaannya ini itu misi amar ma'ruf nahi mungkar itu tanggung jawab sendiri-sendiri pribadi atau bersama-sama ini kan gitu ya. Semua harus ikut kan itu ya. Oke, lagi ada lagi. Lain. Monggo. Mas Sinten? Mas Eko. Mas Eko. Oke.
Bong, jawab apa? Kalau sudah kok. Monggo, Mas. Monggo tanggletaken. Izin aku. Enggak apa-apa, tanya. Belum ada. Nyantai ya, membangke ya, nggak apa-apa. Iya. Langsung jam dulu aja. Lagi, monggo lanjut dulu, saya. Iya, jadi satu pertanyaan tapi mewakili banyak hal ini. Hadis yang ke-119 itu untuk semua. Itu min ahadikum, ketika salah satu di antara kalian semua, berarti kan seluruh umatnya Rasulullah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak wajib bagi seorang mubalik, seorang ulama, seorang pejabat publik. Enggak, seluruh makhluk yang berupa manusia, ini makhluk oke. Makhluk yang punya akal itu punya kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Soal kadar standar, nah itu beda-beda. Kalau seorang pemimpin, makanya tak istilahkan seorang mahasiswa mau nahi mungkar terhadap seorang rektor, kan butuh jiwa satria, butuh sosok keberanian kan gitu. Kalau tidak mampu melakukan dengan perbuatan, ya dengan perkataan, gak mampu dengan perkataan, dengan hati. Rasulullah nanti di bocoran ya hadis-hadis selanjutnya, Rasulullah memberikan contoh sangat detail, kis per kis. Saya tadi kasihkan contoh memakai cincin emas di jari seorang muslim itu dilarang, dilaknat sama Allah. Sampai Rasulullah. Nah, ketika jenengan pribadi-pribadi orang muslim melihat situasi seperti itu, sampai ambil cincinnya itu, sampai lempar, sampai buang, atau sampai katakan memakai cincin emas itu dilarang oleh syariat, atau sampai diem saja gak ridho nek dulurku iki nganggo cincin emas. Nah, 3 langkah ini sampai ambil yang mana? Kan standar. Tapi kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar, semuanya makhluk ini punya kewajiban. Kalau di hadis nomor 119 tadi kan meludah meriak, mengeluarkan riak, berdahak di dalam masjid. Berdahak di dalam masjid tidak pada yang melakukan saja, orang yang melihat pun kena. Berarti kan otomatis tanggung jawab semua kaum muslim. Ini Pak Yunus ini tetangga saya, jadi setiap hari ya kita bertemu, cuman sharing-sharing soal pengajian, soal keilmuan perlu ditingkatkan, ditingkatkan. Beliau ini suaranya melengking gitu, suaranya bagus. Nah, jadi kalau solawatan, wah keren, jelas nomor 1 lah solawatan. Nah, ini paling suaranya konco-konco gitu, lewat semua. Nah, ini suaranya bagus. Nanti bisa lah dites. Mungkin itu ya jawabannya. Itu jelas hadisnya sahih ya, ada di kitab Sahih Muslim. Jelas ini dasar sampai mati. Pakai malaikat, lalu sampai miak-miak, lalu sampai muring-muring aku riak nang kene. Hakmu apa ini? Masjid orang masjidmu. Ayo jawabannya ini perintah Rasulullah. Perintah Allah melalui Rasulullah. Hadis nomor berapa? 119. Cek di Riyadhus Shalihin. Induknya mana? Kitab Sahih Muslim. Kita apa itu? Literasinya jelas. Saya sebut ditakoki kok saya mau preman-preman. Ya mosok wani lah sampean. Ayo preman
preman pasar preman terminal kan nggak wani lah song panyong gendeng ya sih celokno satpam kan gitu. Ini kan ngomong secara akademis harus berliterasi ya, enggak jualan di pasar gelap, jelas ya. Begitu mungkin Bapak Yunus yang punya keistimewaan suaranya bagus. Terima kasih. Mungkin ada yang lain. Yang berkaitan dengan Monggo. sedekah. Berkaitan dengan sedekah. Ya. Ini pertanyaan kedua yang berkaitan dengan sedekah. Saya pernah membaca di Al-Quran itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha, itu ya perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi yang diikuti yatba'uha dengan diikuti tindakan yang menyakitkan hati gitu. Itu dan ayat selanjutnya di surah Al-Baqarah itu nggak salah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatum bil manli, dengan yang tindakan menyakiti wal adza gitu. Janganlah kau merusak sedekahmu dengan tindakan yang mengungkit-ungkit gitu nggak salah. Gitu. Nah, tadi sudah disampaikan sama Pak Ustadz bahwasanya perkataan yang baik seperti membaca tasbih tahlil itu mungkin itulah yang dimaksud, makanya saya ingin diperjelas itu. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yunus. Lainnya lagi? Monggo. Saya Numpangi Monggo. ini mau loh, tak apa-apa. Tidak harus saya yang menjawab. Ya. Mungkin ini kan senior semua ini. Tidak harus saya yang menjawab. Yang lain monggo. ditumpangi nggak apa-apa. Monggo Pak Eko. Iki boleh merokok iki ya? Boleh merokok iki. Iki gak ono sing merokokan. Hah? Uduk. Kita dijawab baca Mas. Sekalian. Jawab dulu ya. Iya. Nih, monggo San. Ya, ini jamnya kan sudah jam 10 lebih ya. Jadi qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'u adza. Tadi sudah saya singgung. Sedekah itu rentan, sedekah harta maksudnya. Kalau sedekah amal khair ya, amal kepada Allah. Jadi ono ibadah madho, ono ibadah ghairu madho. Ibadah yang murni dan ibadah tidak murni. Sedekah ini bagian dari ibadah ghairu madho. Sedekah ini memang rentan. Bahkan perkataan yang bagus itu mengalahkan dari sedekah 1 miliar yang diikuti dengan yang bawa adza. Perkataan yang menyakitkan diundat-undat Pak. 1 RW dengar semua. Coba sampean bayang, ada seorang yang miskin artinya sekarang bisa makan, besok bisa makan. Orang miskin. Ada seorang berjuis yang memberikan sedekah 1 Fortuner, ya 1 Fortuner. Warna merah. Warnanya tuh selera masing-masing. Orang miskin tiba-tiba ketemu ada seorang berjuis mensedekahi 1 Fortuner. Terus ya apa tuh kebiasaan bingung goreng ya? Tuh kebiasaan goreng. Ini kan maknanya secara tidak langsung menghina itu. Mana secara mangan sesuai bingung. 3 Fortuner. Masih batin, aku kesepakan ngono batinnya. Dia pun menghina. Kemudian diumumkan satu kampung bahwasanya si berjuis itu telah bersedekah 1 Fortuner kepada si miskin. Ini sedekahun nyat bawa Anda. Nek gak takai Fortuner gak mungkin viral wong iki. Ayo berjuis. Aku nek gak bersedekah ini gak arah viral. Karena apa? Bersedekah Fortuner kepada orang miskin langka terjadi. Bahkan garasi ini omae mungkin kandang sapi tak muat. Masuki parkir Fortuner. 1 RW, 1 kampung, 1 desa dengar semuanya menjadi viral. Ya bahwa ada. Jadi saya mau ya sedekah dengan rondo yang mau. 100.000 ketika saya. Ayo.
Oh iya. Apa sih gak katut? Jangan katut tau lah. Jelas katut. 90 katut. Lihat bahwa iku karena artinya apa-apa dengan perkataan yang qaulun ma'rufun. Ya Allah arek iki kaweren. Sampeyan ketang ganteng cak dina iki. Ya, sampeyan kok tambah lemu cak dina iki. Sampeyan kok kata aku kok pernah ketemu sampeyan ning masjid yo, jamaah subuh yo. Ya. Kata sampeyan wingi melu jamaah subuh ning masjid ya. Nah. Jadi sedekah itu tidak dapat dengan perkataan, apalagi tasbihatin au tahlilatin au takbiratin. Jelas ya. Ayo ojo heran nek ana wong sugih bersedekah jor-joran niku ada motif apa di balik? Ini menurut hadis 120 ya. Ada hadis yang lain mengatakan bahwasanya sedekah itu tetap berdiri sendiri. Yang lain, sedekah itu tetap berdiri sendiri, ada berdiri sendiri. Soal sedekah itu tetap dihitung sedekah. Ibadahnya sedekah. Soal di rasanya ya bahasa aku apen-apen orang rungu. Oh jangan kemudian wis gak sedekah aku ngetok anda tak kuat ngempet. Terus pengen cerita nih mana Pak Irun kok pengen cerita bar sedekah lari pengen cerita. Ya kalau ngono gak usah sedekah akhirnya gak usah sedekah. Tidak gitu maknanya. Tetap sedekah itu amal soleh yang harus kita lakukan setiap saat, setiap hari. Tetap kita lakukan itu sampai kita meninggal. Sedekah baik harta maupun non harta. Begitu Pak, mungkin itu ya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Yunus. Aku saya takut. Saya lanjut. Saya tangguh. Oh iya, sebentar. Sekalian nyambung masalah sedekah, ya dong. Saya tadi kan ada pernyataan mengenai jor-joran sedekah ini, ya dong. Nah, suatu ketika itu kan pernah ketemu di sedekah di viral-viral, gitu ya. Jawabannya itu kan, loh ini perbuatan baik supaya orang tahu dan ditiru, gitu ya. Nah itu aku benar. Padahal sedekah ini kan pemahaman zaman dulu kan harus tangan kiri aja nggak boleh tahu kan gitu. Apa tangan kanan atau tangan kiri nggak boleh tahu kan gitu ya. Tangan kiri ya nggak boleh tahu ya. Padahal sekarang ini kan musim medsos cek ditiru jadi ngomong sampai tahajud barang di-share dan sebagainya lah kan bingung ya. Itu benar apa enggak ini saya? Ya apa nih? Apa memang kemajuan teknologi pembak kita harus seperti itu? Nih, mungkin lanjut sekalian biar dijawab sekalian. Nggih, kalau badhe tanglet niku Gus. Kan wonten rencang. Tiang ini ku sedekah niku nggih hitungane rajin. Setiap Kamis Jumat, Kamis malam Jumat dan ya hari-hari lain. Cuma dalam segi kayak ibadah sholat atau ngaji itu ya itu terutama sholat kan itu suka bolong-bolong. Dan itu nopo pahala sedekah ini ku bakal ketutup kali nopo sholat sing bolong-bolong niku wow ngoten Bang. Sholat itu sedekah. Nggih. Ketika usah sholat pokok sedekah. Ngoten. Nah ini jawabannya terus. Intinya ngoten. Jadi menarik ya. Ini dinamika sedekah kan sedekah harta. Ada istilah al-hajju arafah. Ada istilah haji itu arafah. Nah, awak dhewe wong Indonesia arep berangkat haji kan yo butuh biaya oke. Butuh naik tuku tiket pesawat itu yo larang. Di samping larang, antri ini yo suwi di Indonesia. Puluhan tahun. Kenapa kembali ke ini? Haji umroh itu adalah sedekah ekstrim. Ini kan ngomong ulama kontemporer. Kan ngomong zaman media sosial, kita pakai kol kontemporer. Kalau sedekah ekstrim aja, ya, haji, boh itu duit asal mutakol di proses gak urus ya. Prosesnya tidak tahu. Yang tahu itu Allah, yang menilai itu Allah. Si hamba dengan Allah. Makanya ada kol yang mengatakan urusan sedekah itu tetap sedekah. Ya bau ada itu urusanmu, bukan sing gitu. Hatimu sing roh dirimu sama
Allah. Kemudian mendapatkan imbalan ajrun, ya jelas perkara apik. Meskipun sampean punya hati kepengen viral, kepengen mabrur, ya, haji mabrur, soal sedekah tetap punya inklusivitas amal baik. Jelas dikatakan sedekah akan uang, ya, akan dibalas dengan ajrun, baik itu di dunia maupun di akhirat. Makanya kalau bersedekah berharap imbalan di dunia, selesai di dunia. Sing apik ya apa? Makanya ning Islam diuruki untuk bertindak ikhlas. Karena apa? Harapan kita, seorang muslim itu pasti akan dibalas di hari akhir. Ya, di yaumul qiyamah pasti dibalas. Sebesar biji zarah pun akan terhitung. Ojo meneh seorang berjuis itu tadi yang sedekah fortuner itu pasti terhitung. Soal hatimu dengan hati Allah itu bagaimana cocokannya, kan gak harus hanya kira-kira manusia saja. Yes. Istilahnya apa-apa gak kerungu. Lah, kemudian menyangkut soal ini tadi Mas, ini tadi kan apakah itu masuk di kategori sedekah? Tetap inklusivitas amal sedekah itu tetap satu amal ibadah yang baik. Kemudian niatnya atau imbaliat bahwa ada ini urusannya dirimu, hatimu dengan Allah. Itu bisa ditonton di dalam kehidupan ini. Apakah ini niat bahwa ada atau tidak? Nek cepet terkonfirmasi berarti yo bener. Tapi disuwi oh berarti iki sampean ning akhirat. Ane gitu. Iku sing iso ngerus apa? Ya pribadi masing-masing. Pribadi masing-masing. Aku mari sedekah 200.000 rek Jumat ini. Yakin terkonfirmasi minggu ini. Ternyata sebelum hari Jumat berikutnya dino Selasa sudah terkonfirmasi. Wah, subhanallah. Ini berarti harus dijaga. Konsistensi seperti ini hatiku, rutinitas ini harus saya jaga. Urus. Jor-joran, mari 200 kok terkonfirmasi 500 meneh kan. Terkonfirmasi mana? 1 juta. Ternyata lama tidak terkonfirmasi. Lah ada apa ini? Yang bisa menilai, yang bisa memutuskan itu pribadi-pribadi. Jadi sedekah harta lah ya. Harta. Kalau amalia jelas orang hasil itunya pasti dibayar sama Allah di yaumul qiyamah. Itu. Yang kedua, levelnya ini tadi 118. Apakah sedekah ini menghapus sholatnya dari bab pelajaran bab sebelumnya mujahadah, kemudian bab yakin, bab takwa, bahwasanya ibadah mahdhah itu tidak bisa tertukar, bisa diganti dengan harta benda. Ibadah mahdhah sholat ya diganti dengan sholat, poso diganti dengan poso, nggak boleh karena istilah Haji Kerto, karena istilah itu. Kemudian berlomba-lomba kebanyakan ajrun pahala boleh. Makanya ini tadi disebutkan bahwasanya orang yang kaya ahlu dusur, seorang berjuis, bersedekah miliaran dengan seorang hamba saya yang setiap hari hanya mengembala kambing, bagaimana sedekahnya iso compare? Rasulullah menegaskan kamu itu sudah setiap hari dikasih hak, anggota badanmu itu sudah dikasih kewajiban atau hak untuk mengeluarkan sedekah. Ya tergantung, 1 miliar itu di Haji Kerto subhanallah 1 hari atau 1 bulan, kan itu yang tahu ajrnya siapa ya. Tapi kemudian sedekah menghapus perbuatan-perbuatan yang jelek, iya. Innamal hasanatu yudhibna sayyi'at, ya jelas itu. Cuman kalau ngomong ibadah mahdhah enggak bisa mengganti. Saya ono wong wedok sing gak poso kemudian bayar fidyah Pak, membayar fidyah tetep poso. Ini jumhur ulama gawe parikan anyar yus bayar fidyah tok, iki parikan anyar iku. Imam anyar iku. Jumhur ulama dari 4 mazhab itu mengatakan bahwa puasa plus bayar fidyah, kalau bayar fidyah tok, kecuali gitu, kecuali wong
jompo, wis sepo. Ada pengecualian kan? Itu mungkin. Loro aku. Ya. Wallah alam bisawab. Gus niki wonten sing tanglet ten TikTok. Berarti tanglet kalau nazar bersedekah terus nazarnya kesampaian bersedekah, apa sedekah itu bisa diterima? Nazar Berarti bersedekah. kalau nazar bersedekah terus nazarnya kesampaian bersedekah, apa sedekah itu bisa diterima? Terselesaikan. Oh, nazar bersedekah. Nggih, bernazar bersedekah. Oh, ngomong nazar itu bab yang menarik. Nazar itu ketika seorang hamba, seorang ahadukum, ya salah satu seorang muslim di antara kamu, nazar itu ketika sampai letakkan di situ, hujan datang, tambah berat. Kalau mau sedekah, sedekah aja. Mau ikut ibadah gue pantau lapo, mau nazar non gitu. Nggak usah. Nazar perkara sedekah receh, rugi gitu. Ketika Receh, kamu Mas. punya niat nazar jebret, justru halangan, rintangan, ujian, cobaan yang datang itu semakin berat. Ya, ojo, ini gak selevel, gak equivalent istilahnya. Ya, ojo, ini gak bener, ojo ngono lah. Ini sengkong ya, mungkin lebih dahsyat dia. Oh, lebih dahsyat, nazar aku nanti. Koirul nih Gus. Hah? Koirul sing tanglet. Ya, iya aja. Jadi, nek nazar, ya wes, sampai nazar ya sing luwih sing keren sekalian loh, ndak ada orang yang melakukan kecuali kamu. Ayo, ojo nazar pengen sedekah ngatain nazar gak usah. Perbuatan baik tidak harus menunggu nazar, ya harus segerakan, gitu ya. Jadi sedekah ya langsung sedekah, rasa nunggu nazar bareng. Iku gak ngemet iku istilahnya. Perbuatan gue rumanto sampai letakkan pada nazar yang janji, gitu, janji yang menurut sabda Rasulullah, ketika nazar itu kamu letakkan, banyak cobaan-cobaan datang, halangan, rintangan, wes berat. Ibu tidak nggak ngemet lah itu. Sedekah, nazar sesuatu lakukanlah. Nazar itu sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang. Biar kamu keren, ya jos. Kamu nazar Pak, 1 RW hafal hadis Riyadhus Shalihin full 1896. Oh, keren ini. Plus hafal juz 30. Kategori juz 30. Keren. Hadis Riyadhus Shalihin plus juz 30. Keren nih. Nek on kesono, wah harus 30 juz berarti. Oh. Itu nazar itu begitu. Jadi mungkin itu 30 juz. ya. Saya Oh, mau Allah. tanya. Nazar itu apa kita transaksi dengan Allah karena ada sesuatu yang diinginkan? Contoh misal saya misal aku nek utangku lunas tak umrohno wong. Nah, misal ini ya toh oleh rezeki akeh kan ngono ya. Nah, misal saya itu ya apa sih? Boleh enggak gitu itu ya? Salah satunya gitu. Ini kan bab nazar ya, menukil ceritanya Ka'ab bin Malik. Ya, nazar ini kan sumpah, janji, nazrun. Ya, jadi ya sampean catut jenengi asmane Allah iki sembarangan ya. Allah kok catut anggo urusan sepele. Urusan dunia, receh loro aja remen. Ais nangis aku nih cerita ini ya, pokoknya bapak utang tangan ya, nangis. Ojo bisa nyatut soal nyatut Allah. Nah dari sampean ini umroh, sampean umroh itu kan haji umroh ini ya. Sampean ngerasa lah besok nih wis haji lah ya, haji itu sangat terasa. Wis baju ihram full niat umroh, niat haji ya di situ kamu bisa merasakan full. Ya, selamat bekerja Mas Febri. Kita tunggu tugas negaranya. Selamat jalan, hati-hati di jalan. Ini jam 10 kerja. Ini di PG Gede nomor. Selamat giling.
Hati-hati gitu. Iya, Itu ya bos. Enggak, ini lho sini lho. Sing enak buka pintu. Wes kemana? Pakai apa bos? gitu ya. Siap. Lu kita ngarep besok. Oke, oret. Keren. Salam. Jadi pengetahuan ya, Pikir wawasan laut. Rasulullah itu bersabda nih, menukil ceritanya Ka'ab waktu beliau apa ya, bernadar mau menginfakkan sedekahnya full gitu, hartanya dilarang sama Rasulullah, nggak boleh. Ojo full rek, kau nih nadarnya soal dunia. Apa mana sampai ngomong nyebut Allah, ya Allah saya berjanji akan berziarah ke makam Rasulullah kan ke Baitullah. Ojo. Terus nek aku lunas ini, wah itu nantang itu, padahal nantang. Jadi tambah bertubi-tubi. Ka'ab itu sampai buta, fisiknya itu sampai buta. Main nek ngomong bapak kandungnya, Ka'ab bin Malik itu sahabat Rasulullah yang dijamin masuk. Saya buta ya. Benar dari itu. Ayo bayangkan. Kan ini urusan dunia wis rai ojo. Dulu saya pernah saya karena kebodohan belum tahu atau tergelincir. Jadi tidak ekuvalen. Allah bersanding barang dunia itu ojo lah, ojo. Nek pengen berbuat baik ya segera berbuat. Pengen ngumrono orang, gak usah menunggu. Nek utang lunas gak usah. Kepengen ngumrono ibu, aku pengen ngumrono ibu, langsung daftarkan meskipun belum lunas loh. Daftar oleh porsi umroh situ, wes daftar itu niat baik pasti akan dipermudah. Man salaka thoriqan yaltamisu fi ilman sahalallahu yaumal qiyamah. Jadi pasti akan dipermudah. Tapi nek mau niat baik kok gak berangkat, wes bu ngenteni utang lunas kayak gitu ya kurang baik lah. Kalau nazar ya boleh, hukumnya tetap boleh. Ya, nih ngomong hukum, bernazar boleh. Cuman harus tepat meletakkannya nazar itu harus tepat. Begitu mungkin. Siap. Ya. Oh, tidak. Tidak harus mencontoh 100% enggak. Terima kasih. Ada lainnya lagi? Padatnya beda-beda. Belum mas. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Gus, sak menika kula napa mungkin dari keterangan teman-teman ini saya bisa menyimpulkan dan mungkin minta koreksinya nggih kalih Gus Basa. Nah, sak menika niku wonten teng Al-Baqarah ayat 264. Ini yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti dalam kurung perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, nanti mungkin dari Al-Baqarah ayat 264 ini Gus Basa sakit memberikan tafsirnya. Dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir ini sejatinya itu seperti apa? Sesungguhnya ini menakutkan Gus. Kalau kita khawatirnya kan dengan riya kemudian menyakiti, ini kan seolah-olah kita jadi orang yang tidak beriman ini. Ini yang kita khawatirkan tuh di situ. Nah, apalagi zaman sekarang seperti yang sudah disampaikan Bapak Irwin tadi, eranya sekarang ini adalah era media sosial. Jadi orang itu kayak nggak ada privasi. Jadi mau dandan itu live, ya mau berangkat kerja itu di live, kemudian mangan di live itu kan, kemudian lihat tetangganya yang lagi gosip, yang lagi